Tempat ini tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai bahasannya. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda akan terjadinya kiamat. Makhluk itu akan muncul sebagai fitnah yang paling besar bagi umat manusia. Meski datangnya Dajjal tidak ada yang tahu kapan, tetapi lokasi kemunculan Dajjal sudah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak, sehingga berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan datang ke seluruh penjuru dunia dengan membawa fitnahnya. Namun, ada tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain 2 kota tersebut, Dajjal juga tidak bisa memasuki Baitul Maqdis atau tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan dia, Dajjal, akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah, juga Baitul Maqdis." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi. Tempat-tempat suci yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal ada 4, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam rentang waktu itu, dia mendatangi setiap tempat, tetapi dia tidak bisa mendekati 4 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Hadis riwayat Ahmad. 1. Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah dan merupakan masjid terbesar di dunia yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat di seluruh dunia. Selain menjadi kiblat, masjid ini juga menjadi tempat bagi para jamaah haji melakukan beberapa ritual wajib seperti tawaf dan sa'i. Sesuai namanya, Masjidil Haram atau Masjid Al-Haram merupakan masjid yang memang diharamkan untuk dimasuki oleh kaum kafir dan Yahudi. 2. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam
dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Diyakini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. 3. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa yang memiliki arti harfiah masjid terjauh ini disebut sebagai Baitul Maqdis atau tempat suci, yang tidak hanya menurut agama Islam tetapi juga untuk kaum non-muslim. Dalam sudut pandang umat Islam, Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa setelah sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram di Makkah. Masjidil Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. 4. Masjid At-Tur. Lokasi masjid ini masih belum diketahui secara pasti. Diyakini Masjid At-Tur berlokasi di Bukit Tur Sina, yaitu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Tin ayat 1-3 yang artinya, demi buah tin dan zaitun, demi Bukit Tur Sina, dan demi negeri yang aman ini. Sejumlah ahli tafsir yang menafsirkan ketiga ayat tersebut, terutama Tur Sina, hampir semuanya menyepakati bahwa Bukit Tur Sina adalah bukit saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk letak Bukit Tur Sina, mereka memiliki berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 versi tentang lokasi Bukit Tur Sina. Sejumlah ahli tafsir meyakini bahwa Bukit Tur Sina sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin berada di wilayah Mesir yang lokasinya berada di Gunung Munajah di sisi Gunung Musa. Lokasi ini dikaitkan dengan keberadaan semenanjung Sinai. Pendapat ini didukung oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zihal Al-Quran. Menurut Qutb, Tur Sina atau Sinai itu adalah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam dipanggil berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Versi kedua menyebutkan lokasi Bukit Tur Sina bukan di Sinai, Mesir, karena terdapat peristiwa Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu saat keluar dari Mesir akibat kejaran Fir'aun. Sedangkan menurut versi ketiga, tempat yang diduga sebagai Bukit Tur Sina adalah selatan Nablus, Palestina, atau yang dinamakan Jurzayim. Demikianlah 4 tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.